Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal dari Kabupaten Sleman tahap kedua yang akan kita bahas sebanyak 40 soal. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini, teman-teman diminta untuk mencari makna kalimat bercetak tebal dalam teks tersebut. Maknanya apa kira-kira? Nah, kita lihat di sini kalimat bercetak tebal itu ada di kalimat terakhir ya. Ada di kalimat terakhir. Nah, di sini dikatakan dengan berolahraga secara rutin, seseorang dapat menjaga berat badan ideal dan meningkatkan konsentrasi. Nah, dari kalimat ini kita dapat menarik ketiga poin ya. Ada 3 poin. Yang pertama, berolahraga secara rutin, ini kita tandai sebagai poin nomor 1. Kemudian, dapat menjaga berat badan ideal, ini kita tandai sebagai poin nomor 2. Dan meningkatkan konsentrasi, ini poin nomor 3. Oke, artinya kita tinggal mencari 3 poin ini yang ada di opsi jawaban, apakah A, B, C, atau D. Nah, jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat di sini, olahraga secara teratur ini mewakili poin nomor 1, ya kan? Kemudian mempertahankan berat badan yang seimbang ini ada di poin nomor 2. Dan meningkatkan fokus ini ada di poin nomor 3. Nah, kata teratur ini sinkron dengan kata rutin. Kemudian mempertahankan ini sinkron dengan kata menjaga. Dan fokus itu sinkron dengan kata konsentrasi. Jadi seperti itu. Kalau yang A ini kurang tepat karena di sini menurunkan berat badan. Nah, itu tidak sesuai. Yang C itu salahnya di bagian di sini, mempertahankan pola pikir yang seimbang. Sementara di teks bacaan mempertahankan atau menjaga berat badan, bukan pola pikir. Sedangkan yang D itu salahnya di bagian di sini ya. Nah, dilakukan secara berkala. Nah, ini kurang tepat. Dan meningkatkan kekuatan otak. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, kita pahami dulu nih. Di sini ada kata berkala, sedangkan di teks bacaan ada kata teratur, ya kan? Nah, berkala dengan teratur itu 2 hal yang berbeda, atau berkala dengan aktivitas rutin. Ya, di sini ada berkala, di sini ada rutin. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau berkala itu lebih menekankan pada interval ya. Yang ini menekankan pada interval waktu. Interval waktu. Nah, yang telah ditetapkan. Jadi misalkan kegiatannya itu dilakukan setiap 6 bulan sekali ya. 6 bulan 1 kali. Nah, sedangkan kalau rutin itu dilakukan secara teratur dan berulang dan frekuensinya itu cukup tinggi. Misalkan tugas rutin harian yang kita lakukan, tugas piket yang kita lakukan, dan seterusnya. Nah, keduanya sebenarnya teman-teman sama-sama menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara teratur. Namun sederhananya, kalau rutin itu lebih sering dilakukan daripada berkala. Ya, jadi seperti itu ya cara membedakannya. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada sebuah teks bacaan tentang AI ya. Kemudian ada pernyataannya juga, ada 4 pernyataan. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk soal nomor 2, yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Nah, kalau nomor 1 itu terdapat di bagian di sini. Nah, penggunaan AI dalam industri dan bisnis telah menyebabkan banyak pekerja manusia tergantikan oleh mesin dan algoritma otomatis. Ya, ada kan?
Sesuaikan dengan poin yang ada di nomor 1. Kemudian nomor 4, AI menimbulkan ancaman terhadap keamanan data pribadi itu terdapat di paragraf kedua. Nah, di sininya. AI juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan data pribadi. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi nomor 4 juga ada. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3, bacalah teks berikut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tujuannya. Nah, jika teman-teman mencermati secara seksama, teks bacaan ini membicarakan tentang kehidupan kita untuk berperilaku secara sehat dengan cara mengkonsumsi buah apel ya nih, mengkonsumsi buah apel secara rutin. Nah, dia menginformasikan hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan agar kita itu memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Salah satunya dengan cara mengkonsumsi buah apel secara rutin. Tetapi dari teks bacaan ini, kalau teman-teman mencermati dan membaca secara tuntas, di bagian akhir ada kata jadi. Ya kan? Kemudian ada kata mari mulai hidup lebih sehat. Nah, artinya teks ini bukan teks yang sifatnya menginformasikan, tetapi sifatnya itu mengajak. Nah, jawaban yang paling sesuai itu adalah yang C. Seperti itu. Sekarang nomor 4. Yang ditanyakan adalah kalimat fakta yang terdapat pada teks tersebut terdapat pada nomor berapa. Nah, kalau yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang B. Nah, 1 dan 5. 1 dan 5 ini adalah fakta. Sedangkan nomor 2 itu adalah asumsi, karena di sini ada kata berpendapat. Nomor 3 juga asumsi, ada kata berasumsi. Dan nomor 4 juga sebuah asumsi, karena ada kata dianggap. Nomor 5, yang ditanyakan adalah ide pokok. Nah, kalau ide pokok seperti yang kita bahas di video-video saya sebelumnya, kita cari dulu yang namanya kalimat utamanya, karena jawabannya pasti akan ada di kalimat utama. Nah, nomor 5 ini jawabannya adalah yang mana teman-teman? A, B, C, atau D? Nah, kita lihat dulu ya di sini. Kalimat utamanya ada di sini. Di akhir bacaan. Ini kalimat utamanya. Sedangkan dari kalimat 1 sampai seterusnya itu adalah kalimat penjelasnya. Nah, karena kita sudah ketemu kalimat utamanya yang membicarakan tentang faktor yang menyebabkan pencemaran udara, maka jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Hubungan temporal dan syarat terdapat pada nomor berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau nomor 6 ini kita pahami kalau temporal itu berkaitan dengan waktu ya. Waktu. Nah, kalau syarat itu berkaitan dengan sesuatu yang harus kita penuhi terlebih dahulu agar sesuatu yang kita inginkan itu dapat sesuai. Nah, kalau temporal waktu itu terdapat di kalimat nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3. Nomor 3 ya kan? Ada kata ketika. Nah, sedangkan yang syarat itu ada di nomor 4. Nah, 4 itu ada kata jika. Nah, gitu ya. Nomor 7. Hubungan pengandaian dan tujuan terdapat pada nomor berapa? Nah, kalau pengandaian itu contohnya misalkan ditandai dengan kata seandainya, bila, apabila, jika, waktu, andaikan, dan juga kalau ya. Nah, kalau tujuan itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata supaya, untuk, guna, dan demi. Agar juga bisa sepertinya. Nah,
Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, 3 dan 5. Nah, nomor 3 itu ada kata seandainya, dan nomor 5 itu ada kata agar, ya. Nomor 8 sekarang teman-teman. Yang ditanyakan adalah simpulan teks. Nah, karena yang ditanyakan tentang simpulan teks, maka kita harus hati-hati. Jangan memilih jawaban yang sifatnya itu sudah disebutkan di dalam teks bacaan, karena itu adalah informasi bacaan. Nah, kalau nomor 8 ini jawabannya adalah yang D. Karena di teks bacaan dia membicarakan tentang kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta semakin parah, ya kan? Kemudian yang A ini, opsi jawaban A ini adalah informasi bacaan, karena dia sudah ada di teks bacaan. Sedangkan yang B kurang tepatnya adalah di sini. Masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum. Nah, ini padahal itu bertentangan dengan teks bacaan, ya kan? Kalau teks bacaan itu masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi pribadi, ya kan? Kalau yang C itu salahnya ada di bagian di sini. Nah, pemerintah terus berupaya memperbaiki. Nah, kalau terus berupaya berarti pemerintah itu sudah melakukan, ya. Nah, karena sudah ada progres, padahal di teks itu baru asumsi, karena di sini ada kata jika. Ya kan? Jika masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum, nah itu baru sebuah asumsi. Sedangkan yang C itu pemerintah terus berupaya, berarti di sini sudah ada namanya aksi. Pemerintah sudah melakukan, gitu ya kan? Jadi kurang tepat. Nomor 9, di sini ada dua teks bacaan tentang keindahan Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Yang ditanyakan adalah persamaan dan perbedaan isi kedua teks tersebut terdapat pada nomor berapa? Kalau nomor 9 ini jawabannya adalah yang nomor 3 dan 4, yaitu D, ya. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 3. Teks 1 paragraf pertama berisi tentang sejarah candi, sedangkan teks kedua paragraf 1 berisi tentang letak dan jalan menuju candi. Kita lihat nih. Teks 1 tadi berisi tentang sejarah candi. Kalau kita lihat di sini, ya betul ya, di sini selain nilai sejarahnya, ya kan, kemudian pada paragraf pertama, ya, apakah paragraf pertama ini membicarakan tentang sejarah candi? Ya, tepat sekali. Di sini dikatakan kalau Candi Prambanan itu sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad 9. Kemudian candi itu didedikasikan untuk siapa? Kemudian kompleks ini awalnya memiliki 240 candi. Ya, itu berkaitan dengan sejarah. Nah, kemudian ditekankan lagi di kalimat ataupun paragraf kedua, ya. Selain nilai sejarah, artinya kalimat ini membicarakan tentang sejarah. Oke, sekarang kita lihat teks keduanya. Teks kedua paragraf pertama berisi tentang letak dan jalan menuju candi. Nah, paragraf pertamanya kita lihat di sini, ya. Candi Borobudur terletak, sekitar 40 km dari kota Yogyakarta. Nah, kemudian di sini kalimat berikutnya, untuk mencapai candi ini, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Oke, berarti tepat, ya. Kemudian nomor 4. Kedua teks mendeskripsikan panorama yang dapat dinikmati pengunjung. Nah, kalau tentang teks Candi Prambanan tadi, kita bisa mengkonfirmasi panoramanya ada di paragraf keduanya di sini, ya.
Nih, berkaitan dengan saat senja, kemudian pesona candi ini juga dapat dinikmati pada malam hari dan seterusnya. Sedangkan di teks kedua juga berbicara tentang panorama, ya kan? Yaitu dapat kita konfirmasi di bagian di sini. Nih, pengunjung dapat juga menikmati panorama alam. Jadi jawabannya D ya. Nomor 10, yang ditanyakan adalah faktor yang menyebabkan dampak negatif pada kesehatan tubuh akibat penggunaan gawai secara berlebihan ditunjukkan nomor berapa. Nah, nomor 10 ini jawabannya adalah yang C ya. C nih, 2 dan 4. Nah, kita lihat di sini nomor 2 dan 4. Nah, nomor 2 itu dapat kita konfirmasi di bagian di sini. Nih, paparan cahaya biru dari layar HP dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketegangan mata, mata kering, dan gangguan tidur akibat produksi melatonin yang terganggu. Oke, ini sesuai dengan apa yang ada di pernyataan nomor 2. Paparan cahaya biru dari layar HP saat bermain dalam waktu yang lama. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu dikatakan kebiasaan menunduk saat bermain HP membuat nyeri leher dan punggung. Nah, ini ada di bagian di sini. Ya, nih, kebiasaan menunduk saat menggunakan HP dapat menyebabkan nyeri leher dan punggung. Jadi sesuai ya. Sekarang kita ke soal nomor 11. Yang ditanyakan adalah ringkasan. Nah, kalau ringkasan kita harus mencari poin penting yang dibicarakan dari masing-masing paragraf. Kalau paragraf 1 dia membicarakan tentang definisi hujan ya. Oke. Kalau paragraf 2-nya tentang manfaatnya ya, atau peran dari hujan itu ya. Nah, untuk keseimbangan ekosistem dan seterusnya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ya kan? Nah, hujan adalah salah satu peristiwa alam akibat siklus air. Nah, ini ada di paragraf 1. Dan memahami siklus hujan sangat penting. Ini ada di paragraf nomor 2. Ya kan? Kalau yang B ini hanya ada di paragraf 1. Yang C hanya ada di paragraf 2, sedangkan yang D juga hanya ada di paragraf 2. Sekarang nomor 12. Yang ditanyakan adalah teks berita yang sesuai dengan ilustrasi tersebut apa? Nah, di sini ilustrasinya tentang lomba cerdas cermat. Kemudian diikuti 230 SMP dan MTS se-Jawa Tengah. Dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari di auditorium kantor Gubernur Jawa Tengah, berlangsung secara meriah. Kemudian juara satunya adalah SMP Negeri 5 Solo dan juara duanya adalah MTS Negeri 2 Semarang. Oke. Ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang mana teman-teman? Ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, kenapa yang B salah? Yang B salah karena di sini menyebutkan DIY. Padahal di teks tadi atau ilustrasi tadi tidak ada DIY, hanya di Jawa Tengah. Kemudian yang C salah karena di sini membicarakan tentang lomba literasi. Ini salah. Seharusnya lomba cerdas cermat. Sedangkan yang D salah adalah di sini. Nah, juara satunya itu adalah MTS Negeri 2 Semarang. Seharusnya ini adalah juara 2 ya. Nih. Juara 2. Jadi ketuker nih. Ketukar nih pemenangnya ya. Nomor 13, situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat berkaitan dengan fenomena pada teks tersebut adalah. Nah, situasi berarti kita berbicara tentang prediksi ya. Oke. Kalau kita cermati, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang nomor 1 dan 3. Ya, kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini teksnya itu membicarakan tentang
banyaknya anak sekolah yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah mengendarai sepeda motor di jalan raya. Nah, kemudian di paragraf keduanya, dampak dari pelanggaran ini sangat serius. Nah, jadi dia membicarakan tentang dampaknya. Kemudian ada penekanan di sini. Oleh karena itu, perlu adanya peran orang tua, sekolah dan pihak berwenang dalam memberikan edukasi serta pengawasan yang lebih ketat agar pelanggaran ini dapat diminimalkan demi keselamatan bersama. Nah, solusi atau situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat berkaitan dengan fenomena itu yang paling sesuai itu adalah yang A. Masyarakat menuntut pihak sekolah dan pemerintah untuk lebih tegas dalam memberikan edukasi serta penegakan aturan lalu lintas agar tidak ada lagi anak-anak yang sifatnya bandel di bawah 17 tahun dilarang untuk menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian nomor 3, meningkatkan kekhawatiran orang tua dan masyarakat terhadap keselamatan anak-anak di jalan raya. Ya, tepat sekali. Yang nomor 2 ini kurang tepat karena di sini ditekankan pemerintah memberikan kelonggaran kepada orang tua. Nah, ada kata yang terpaksa memberikan sepeda motor kepada anaknya. Tidak boleh ya seperti itu. Nomor 4, sekolah memberikan fasilitas tempat parkir. Nah, ini lebih salah lagi. Sekolah malahan memberikan fasilitas atau memberikan fasilitas yang mendukung aktivitas pelanggaran itu. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi jawabannya 1 dan 3, B. 14, yang ditanyakan adalah komentar yang tepat berdasarkan isi teks tersebut adalah komentar yang tepat. Nah, kalau kita baca, teks bacaan ini berbicara tentang bahaya HP ilegal dari luar negeri ya, karena tidak terdata IMEI-nya, IMEI secara nasionalnya ya. Nah, jawaban yang paling tepat komentarnya itu adalah yang A. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam membeli ponsel dengan produk yang telah terdaftar secara resmi agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Nah, kalau yang B salah karena di sini dikatakan nih, masyarakat sudah seharusnya bangga karena bisa mendapatkan ponsel luar negeri. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang C, masyarakat memaklumi. Nah, ini juga kurang tepat ya. Yang D, salahnya di bagian di sini. Sinyal terblokir adalah hal yang biasa. Nah, ini hal yang biasa karena kita bisa menggunakan jaringan WiFi. Ini tidak ya. Tidak selalu kita itu berada di daerah yang bisa mengakses WiFi secara gratis ataupun secara mudah, gitu ya. Nomor 15, yang ditanyakan adalah iklan yang sesuai dengan narasi tersebut ditunjukkan nomor berapa. Kita lihat ilustrasinya. Ilustrasinya ini berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pertemuan paguyuban orang tua yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Nah, karena mereka semuanya itu sibuk, ya kan? Akhirnya mereka berencana memesan menu makanan ayam bakar atau goreng dan sayur dengan jumlah porsi 33 porsi. Nah, yang tepat itu yang mana? Yang tepat itu adalah yang nomor 1 karena dia membicarakan tentang jasa jasa penyedia ayam bakar, ya kan? Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 juga karena di sini ada ayam bakarnya juga. Nah, kalau yang nomor 2 ini bukan penyedia ayam bakar ya, tapi percetakan ini. Nah, ini jasa percetakan spanduk ya. Kalau nomor 3 ini tentang seafood ya. Seafood itu makanan laut ya, seperti ikan, udang, kemudian kepiting dan lain sebagainya. Jadi jawabannya 1 dan 4 yaitu B. Nomor 16 yang ditanyakan adalah iklan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah yang nomor berapa? Nah, kita lihat di sini ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, karena dia sudah mewakili semua poin penting yang ada di ilustrasinya.
ya. Sedangkan yang B, C, dan D ini sebenarnya hampir tepat, tetapi dia tidak menyebutkan tentang harganya, ya. Harganya atau budgetnya itu belum ada. Padahal poin pentingnya di situ adalah di bagian budgetnya. Nah, ini biaya terjangkau yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki orang tua. Nah, poin penting itu tidak ditemukan di poin B, C, dan D. Ya, jadi salah semua ini yang B, C, dan D. 17. Ada sebuah infografis tentang status gizi Indonesia di tahun 2021 yang semakin membaik. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan infografis tersebut ditunjukkan nomor berapa? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, 2 dan 3. Nih, 2 dan 3. Nomor 2, status gizi nasional menunjukkan tren positif ditandai dengan adanya penurunan angka balita pendek dan balita kurus. Nah, balita pendek dan balita kurus itu ada di bagian di sini. Nah, mengalami penurunan kan ini? Penurunan, ini juga mengalami penurunan. Nomor 3, status dan target gizi nasional pada anak-anak yang mengalami obesitas menurun pada tahun 2021. Apakah benar? Mengalami penurunan kan? Yang mengalami obesitas. Nah, benar kan di sini? Mengalami penurunan juga kan? Jadi tepat. Jawabannya adalah 2 dan 3. Nomor 18. Ada sebuah infografis juga tentang angka stunting di Indonesia. Stunting itu adalah gagal tumbuh kembang, ya. Karena kekurangan zat tertentu, jadi anak-anaknya itu tidak mengalami pertumbuhan yang maksimal di usia mereka. Nah, simpulan isi dari infografis tersebut adalah yang mana? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, prevalensi stunting pada tahun 2021 mengalami ambang batas yang ditetapkan WHO sehingga pemerintah berusaha menurunkannya dengan berbagai upaya. Nah, upaya-upayanya itu dapat kita identifikasi di bagian di sini. Ya kan, ada 4 upaya nih, 1, 2, 3, 4. Kalau yang A itu salahnya di bagian di sini. Nah, Kementerian Kesehatan merilis data stunting di seluruh provinsi Indonesia. Nah, di seluruh provinsi Indonesia ini kurang tepat, ya. Kalau kita cermati di sini, apakah seluruh provinsi? Tidak, ya. Tidak ada penyebutan seluruh provinsi, tapi hanya ada beberapa provinsi saja, yaitu Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Banten, ya. Jadi hanya 5 yang mewakili. Kemudian yang C, pemerintah mengupayakan 4 langkah untuk menurunkan tingkat stunting di semua provinsi. Nah, ini sama ya, di semua provinsi juga. Kurang tepat. Yang D, prevalensi stunting di Indonesia selalu meningkat sehingga pemerintah harus bekerja keras menurunkannya setiap tahunnya. Nah, ini padahal mengalami penurunan ya, tetapi ambang batasnya itu kita masih di atas 20%, yaitu 24,4%. Padahal batas normalnya yang ditetapkan ataupun yang diperbolehkan itu adalah 20%. 19. Ada sebuah teks dan pernyataan yang ditanyakan adalah pernyataan yang mendukung bahwa Sofyan Adi Cahyo layak diangkat menjadi duta petani milenial ditunjukkan nomor berapa? Nah, kalau kita baca teks bacanya ini berkaitan dengan kiprah ya, kiprah yang dilakukan oleh Sofyan dalam menginspirasi para generasi muda agar mau dan tidak malu untuk menjadi petani, ya gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 menurut saya, kemudian nomor 4. Nah, sebenarnya kita dapat langsung mengidentifikasinya karena di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang mendukung bahwa Sofyan Adi Cahyo layak diangkat menjadi duta petani milenial.
Nomor 2 itu kita dapat melihat di bagian di sini. Sofyan mempunyai kiprah yang luar biasa dalam menginspirasi para generasi muda. Sedangkan nomor 4, Sofyan sudah memberikan sumbangsih pada pertanian berbasis dampak lingkungan. Artinya nomor 2 dan nomor 4 ini sudah ada bukti. Dia sudah melakukan, ada track recordnya. Sementara nomor 1 dan nomor 3 itu belum ada. Hanya sebatas asumsi. Jadi yang paling tepat itu adalah 2 dan 4. Maka jawabannya adalah D. Nomor 20. Ada sebuah gambar tentang hijaukan bumi, panen berkualitas, sejahterakan petani bersama. Ya, ini ada gambar-gambar para petani sedang menanam padi ya. Nah, teks yang sesuai dengan poster tersebut adalah yang mana? Yaitu yang A. Petani organik adalah sebuah teknik budidaya pertanian ramah lingkungan tanpa bahan kimia sintetis. Ya, sesuai kan? Pertanian organik bukan hanya perkara menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan. Pertanian organik adalah sebuah gerakan telah membuktikan bahwa pertanian juga merupakan bentuk kecintaan terhadap bumi, sebuah investasi bagi masa depan bumi dan makhluk hidup dalam menjaga eksistensi kualitas bahan pangan dengan dukungan dan kerjasama semua petani. Kalau yang B ini kurang tepat karena dia menekankan pada meningkatkan kesejahteraan petani. Itu kurang tepat. Yang C ini juga salah. Kenapa? Dia menekankan pada pertanian berkelanjutan kini sedang marak digalakan. Kemudian yang D ini juga kurang tepat karena dia menekankan tentang kualitas produk pertanian. Nomor 21, ada sebuah gambar, ada sebuah lahan, ada tanah kering ya, kemudian pohon juga mati, kemudian ada sungai. Nah, solusi yang sesuai permasalahan yang terdapat pada poster tersebut adalah yang mana? Yaitu yang nomor 3 dan 4. Masyarakat mengadakan gerakan reboisasi atau penanaman hutan kembali secara sukarela tanpa menunggu program pemerintah. Nomor 4, pemerintah mengadakan edukasi penghematan penggunaan air meski air bersih mudah didapatkan di pedesaan. Ya. Kalau nomor 1, pemerintah melarang masyarakat mendirikan tempat penampungan air. Ini kurang sinkron ya. Nomor 4, masyarakat tidak perlu membatasi penggunaan air. Nah, justru kita harus berhati-hati dalam menggunakan air ya, secara bijak. Jadi jawabannya 3 dan 4. Nomor 22, ada sebuah infografis tentang kesehatan mental. Oke, pertanyaannya, perilaku yang dapat mendukung kesehatan mental ditunjukkan nomor berapa? Oke, untuk soal ini jawabannya adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Ya. Nah, kalau nomor 2 itu kurang tepat karena di sini ditekankan pada bagian di sini, memaksakan diri menjalani diet yang ketat tanpa pengawasan dokter. Nah, ini kurang tepat ya. Bukan berbicara tentang diet di situ. Kemudian nomor 3 itu kurang tepatnya di sini. Ia juga selalu merasa bahwa ia tak sepandai kakaknya. Nah, itu juga kurang tepat. Tidak sinkron dengan kesehatan mental yang dibicarakan pada infografis. Jadi jawabannya 1 dan 4 ya, yaitu D. 23, ada sebuah puisi yang ditanyakan adalah makna kalimat dunia merajai jiwa adalah dunia merajai jiwa. Oke, yang ini ya. Nah, kalau kita baca dengan seksama nomor 23 ini, kata tersebut lebih mengarah pada seseorang yang mempunyai jiwanya itu dikuasai ya oleh hal-hal yang sifatnya itu materialistik ya atau duniawi, sehingga dia itu membuatnya lupa pada tujuan hidupnya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang mana? Yaitu yang
A. Nomor 24. Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah, nah, jika teman-teman mencermati judulnya nih, ya kan? Di sini ada kata balada, ya kan? Balada. Nah, balada itu artinya adalah kisah sedih. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Langsung gitu aja ya teman-teman, tanpa harus kita baca puisinya. 25. Tema puisi tersebut adalah apa? Nah, kalau kita baca puisinya, ini berkaitan dengan kisah kaum marginal, ya, yaitu orang yang terpinggirkan. Nah, di sini ada kata membayangkan hangat selimut si kaya. Kemudian ada juga kala siang mengais receh. Nah, itu juga menandakan sesuatu yang sifatnya itu berkaitan dengan kehidupan seseorang kaya dan orang miskin, ya. Berarti dia membicarakan tentang sosial. 26. Lari yang bermajas personifikasi dalam puisi tersebut terdapat pada nomor berapa? Nah, untuk soal nomor 26 ini ada di kalimat atau lari ketiga, yaitu di sini. Angin berbisik lantang, kau harus berjuang. Nah, ini angin ini seperti manusia yang bisa mengeluarkan kata-kata, ya. Kemudian ada juga di sini nomor 5, waktu berlari kian cepat. Nah, waktu itu kan bukan manusia, ya, tetapi dia bertingkah laku seperti manusia, yaitu dia bisa berlari. Jadi di nomor 3 dan 5, yaitu C. 27 yang ditanyakan adalah latar yang sesuai dengan cuplikan cerita tersebut adalah, nomor 27 ini jawabannya adalah yang nomor 2, sore saat libur panjang. Kemudian di kamar Arya serius dan semangat. Nah, ini dapat kita identifikasi di bagian di sini, di awal bacaan nih. Sinar matahari yang menuju cakrawala masuk ke kamar Arya. Nah, ini sudah mewakili sore hari dan kamar Arya. Kemudian di sini, di luar sana suara tawa dan riang anak-anak menggema menandai dimulainya liburan panjang. Nah, ini membicarakan tentang liburan panjang juga, dan suara tawa dan riuh anak-anak menggema itu berkaitan dengan suasana yang semangat dan serius. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 28 ada sebuah teks bacaan. Oke. Kemudian di sini ada sebuah pernyataan yang ditanyakan adalah perwatakan yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut yang mana? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Ya. Nomor 1 dapat kita identifikasi sebenarnya di awal bacaan. Arya seorang pelajar yang religius dan gigih itu ada di bagian sini nih. Nah, ya kan? Setiap hari, kemudian setiap hari ia berikan waktu khusus untuk belajar, mengerjakan soal-soal latihan, mengulang materi, dan tentu saja melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan. Ya kan? Itu menandakan bahwa Arya itu sebagai seorang pelajar yang religius dan gigih. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu dapat kita identifikasi di paragraf ketiga. Ya, Ibu Arya merupakan tokoh yang penyayang, itu ada di bagian di sini. Ibunya, mana tadi ya? Nah, ini. Ibunya yang selalu mengingatkan Arya dan memperhatikan asupan gizi Arya. Berarti kan ibunya peduli ya dengan kondisi Arya, kemudian perjuangannya dan kondisi gizinya. Jadi jawabannya 1 dan 3, yaitu B. 29 ada sebuah teks juga, ada sebuah amanat. Yang ditanyakan adalah 2 amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang nomor 1. Kita harus gigih dan tekun agar dapat meraih kesuksesan. Dan nomor 3, jadilah orang yang suka membantu orang lain demi didukung teman. Nah, nomor 1 itu dapat kita identifikasi di bagian di sini.
Adi rajin belajar dan selalu mendapatkan nilai bagus, ya kan? Dia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti klub debat dan tim sepak bola. Kemudian yang nomor 2-nya itu dapat kita identifikasi di bagian di sini. Dia selalu bersyukur atas apa yang dia miliki dan terus berjuang untuk mencapai impiannya. Nah, itu adalah poin nomor 3. Nomor 3 ya, sorry tadi. Bukan nomor 2. Kemudian nomor 1-nya di sini tadi. Nah. Jadi jawabannya 1 dan 3 ya. Bukan 1 dan 3, Ding. 1 dan 2. Ya, tepat ya. 1 dan 2. Ini nomor 2 tadi. Sorry. Ini nomor 2 ya. Oke, ini berarti nomor 2. Ya, berarti jawabannya 1 dan 2. A jawabannya ya. Selanjutnya teman-teman, kita ke soal nomor 30. Yang ditanyakan adalah termasuk alur bagian apakah kutipan cerita tersebut. Nah, kalau kita mencermati dan membaca dari awal dan mengarah pada akhir bacaan, di sini ada beberapa penekanan. Misalkan di sini, tidak ada waktu untuk pergi ke tempat yang menenangkan. Kemudian ada juga di sini, aku benar-benar terpuruk. Ya. Kemudian ada lagi di sini, jiwa dan hatiku benar-benar ambruk. Kemudian di bagian akhir, aku menjerit di dalam hati menikmati kesakitan ini karena tangisku pun tak bisa keluar lagi. Artinya ini mengalami masalah yang semakin kompleks. Maka dia masuk ke bagian alur perumitan. 31, ada sebuah teks bacaan juga. Yang ditanyakan adalah dalam teks cerita tersebut pengarang mengambil posisi sebagai apa? Nah, kalau teman-teman mencermati teks bacaan ini, dia menggunakan katanya, perjuangannya, dirinya, kemudian tekadnya, kemudian ada lagi nggak ya? Lamanya, kemudian ada lagi nggak? Lamanya lagi, melihat teman-temannya, kemudian selama masa perubahannya, ini kan mengacu pada orang lain ya, pada fisiknya. Nah, artinya dia menggunakan sudut pandang orang ketiga yang mengetahui semua informasi ataupun tingkah laku, perjuangan, kondisi dari seseorang yang diceritakannya itu. Maka jawabannya adalah yang D, di luar cerita serba tahu. Kemudian nomor 32, watak Simbah pada teks tersebut dapat kita ketahui melalui, ini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, secara langsung dan jalan pikiran tokoh. Nah, ini dapat kita konfirmasi di bagian di sini. Untungnya Simbah sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Nah, ini secara langsung. Kemudian dengan usaha menjual jamu batok demi batok, Simbah dapat membiayai kebutuhan dasar sekolah anak-anaknya. Ini melalui jalan pikiran tokoh. Maaf ya, kalau yang ini masih secara langsung ya, langsung. Nah, jalan pikiran tokoh itu ada di bagian di sini. Nah, ini jalan pikiran tokoh ya. Oke. Nomor 33, konflik antara Maya dengan putrinya mengakibatkan apa? Kalau 33 ini, kalau kita baca di bagian akhir, suasana di rumah menjadi sangat tidak nyaman karena pertengkaran itu tak kunjung usai. Nah, maka jawaban atau yang paling tepat itu adalah yang C, ketidaknyamanan suasana di rumah Maya karena pertengkaran tak berujung ya, ketidaknyamanan yang terjadi. 34, konflik cerita tersebut adalah, nah kalau kita cermati di bagian di sini, nah Andi mulai merasa kesepian dan terabaikan.
Dia merasa ayahnya tidak peduli dengannya dan hanya peduli pada pekerjaannya. Andi mulai berbuat nakal dan sering melanggar aturan. Dia juga mulai bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Pak Ahmad kurang memperhatikan anaknya sehingga Andi menjadi anak yang melanggar aturan. 35. Konflik antara Tony dan Ita disebabkan oleh. Nah, kalau kita cermati itu di bagian di sini, ibu mereka, Ibu Ratna, selalu membandingkan Tony dan Ita. Dia selalu memuji Tony dan mengatakan bahwa dia adalah anak yang pintar dan berprestasi. Dia selalu mengejek Ita dan mengatakan bahwa dia adalah anak yang bodoh dan malas. Nah, konfliknya itu disebabkan oleh, maka jawabannya itu tadi ya, yaitu yang tindakan Bu Ratna yang sering membandingkan Tony dengan Ita. 36. Sinopsis yang tepat untuk teks tersebut adalah yang mana? Sinopsis yang tepat itu adalah yang B. Samin adalah anak yang ramah, sopan, dan suka membantu sesama. Ia senang berbagi dan aktif dalam kegiatan sosial dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, kalau yang A ini kurang lengkap ya menurut saya, karena karakter tokohnya itu siapa di situ belum disebutkan karakternya seperti apa. Kalau yang B, yang C ini kurang tepat juga karena di sini berkaitan dengan kegiatan sosial di desanya. Ini tidak sesuai dengan teks bacaan. Sedangkan yang D juga sama, juga berkaitan dengan kegiatan sosial apapun. Nih, itu juga kurang sesuai dengan teks bacaan. 37. Alasan perilaku tokoh Khalif dapat diteladani dalam teks tersebut adalah yang mana? Jawabannya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1, Khalif anak yang cerdas dan peduli terhadap lingkungan. Ini ada di bagian di sini. Nah, sini. Siswa yang juga cerdas ini tidak pernah merasa jijik atau malu meskipun teman-temannya ada yang suka mengejeknya. Nomor 4, Khalif memiliki jiwa sosial yang tinggi di lingkungannya. Nah, ini kita dapat mengidentifikasi di bagian di sini. Kita juga sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membuat lingkungan kita bersih? Nah, jadi nomor 1 ada di sini, nomor 4 ada di sini. Jadi jawabannya B. 38. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah. Nah, kalau kita cermati teks 1 dan teks kedua, kalau teks 1 ini adalah proses penyelesaian ya. Sedangkan teks 2 munculnya masalah. Nah, kita lihat di sini kalau teks 1 segera membantu mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Itu kan dia sudah melakukan ada yang namanya solusi. Kemudian ia percaya bahwa dengan berbagi hidup akan terasa lebih indah dan bermakna. Ini adalah solusi. Kalau solusi berarti dia mengarah pada penyelesaian, ya kan? Kalau yang nomor 2, teks 2, kita lihat di sini. Perbedaan itu membuat Bu Riana, ibu kedua kakak beradik itu memberikan perlakuan yang berbeda pada anaknya. Hal itu memicu ketidaknyamanan di antara kedua kakak beradik tersebut. Artinya masalahnya mulai muncul di situ karena ada perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh Bu Riana kepada anak-anaknya. 39. Kata teknis yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah. Nah, kalau kita cermati, yang paling tepat itu adalah yang B, aktivitas ya. Kemudian yang titik yang kedua berkaitan dengan alternatif. Sedangkan soal terakhir nomor 40, kalimat yang tidak padu pada teks tersebut ditunjukkan nomor. Kalimat yang tidak padu itu artinya kalimat yang tidak nyambung ya dengan kalimat-kalimat sebelumnya atau setelahnya. Nah, yang kurang tepat itu adalah yang
D. Nomor 6. Nah, kalau kita baca nomor 1 ya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kembali menggelar hajat dalam Labuhan Merapi di Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kalau nomor 2, tradisi rutin memperingati tinggalan dalam Jumeneng atau bertahtanya Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini mendapat antusias dari masyarakat. Jadi masih sinkron ya. Nomor 3, mereka rela datang sejak pagi buta memadati seputar Museum Petilasan Mbah Marijan di Kanahrejo, tempat dimulainya membawa ubah rempe menuju Sri Manganti. Nah, ini masih berbicara tentang aktivitas yang dilakukan di Labuan Merapi. Nomor 4. Nomor 4-nya tidak ada ya di sini ya. Oke, sekarang nomor 5. Upacara ini digelar setiap tahun pada tanggal 30 Rajab dalam kalender penanggalan Jawa. Ya. Nomor 6, banyak warga khidmat mengikuti labuhan di Pantai Parangkusumo dan Gunung Lawu. Nah, tidak sinkronnya di sini. Pantai Parangkusumo dan Gunung Lawu. Sementara nomor 1 sampai nomor 5 ini masih membicarakan tentang aktivitas Labuan Merapi yang ada di utara Jogja. Kalau Parangkusumo ini ada di selatan Jogja atau dekat Parangkritis ya. Kalau Gunung Lawu ini ada di Jawa Tengah ya, ke arah Solo sana ya kan. Jadi berbeda. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan kita terhadap soal TPM atau PPAD dari Kabupaten Sleman tahap kedua tentang literasi bahasa Indonesia. Nah, sampai ketemu dalam pembahasan soal-soal ASPD berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.